Di ruang batin yang sunyi, kamu mulai menyadari bahwa setiap pikiran, perasaan, dan getaranmu adalah undangan atau penolakan terhadap rezeki itu sendiri. Rezeki bukan tentang keberuntungan, tapi tentang frekuensi yang kamu izinkan untuk tinggal dalam dirimu setiap hari. Medan energi kelimpahan tidak dibangun dalam semalam. Ia dibentuk dari pola batin, emosi, dan kesadaran yang kamu latih secara konsisten. Ketika kamu menyatu dengan rasa cukup, dengan getaran memberi, dan dengan kesadaran bahwa hidup selalu mengalirkan yang kamu butuhkan, maka rezeki tidak lagi datang dari luar, tapi memancar dari dalam dirimu sendiri. Kesadaranmu adalah realitas barumu. Dalam serial ini, kita akan menyelami bagaimana kesadaran menciptakan aliran rezeki, bukan melalui logika dunia semata, tapi melalui frekuensi batin, energi syukur, dan pembebasan diri dari pola bawah sadar. Jika kamu merasa uang selalu menjauh, mungkin bukan karena dunia menolaknya, tapi karena ada bagian dari dirimu yang belum siap menerimanya. Mari kita mulai perjalanan ini dari dalam, karena dari sanalah segalanya bermula. Uang. Dalam bentuk paling kasat mata, ia hanyalah kertas, logam, atau angka digital. Tapi dalam realitas yang lebih dalam, ia adalah energi simbolik. Ia bukan benda yang berdiri sendiri, tapi cerminan frekuensi batin kita sendiri. Neville Goddard mengatakan, kita tidak mewujudkan apa yang kita inginkan. Kita mewujudkan siapa diri kita. Ini berarti, uang tidak datang karena kita butuh, tapi karena kesadaran kita selaras dengan keberlimpahan, karena tubuh, pikiran, dan energi kita sudah menjadi rumah yang siap untuk menerimanya. Fisikawan kuantum seperti David Bohm menjelaskan bahwa dunia ini memiliki dua lapisan. Satu yang terlihat, explicate order, dan satu lagi yang tersembunyi, implicate order. Rezeki yang tampak hanyalah ekspresi dari tatanan tersembunyi itu. Dan kesadaran kitalah yang menata tatanan itu. Begitu juga menurut Dr. Joe Dispenza, bahwa emosi dan pikiran yang berulang menciptakan medan elektromagnetik yang kuat yang menarik realitas yang selaras dengannya. Maka ketika kamu merasa miskin, takut, kekurangan, dan marah pada uang, kamu sebenarnya sedang memprogram ulang semesta untuk memberimu lebih banyak realitas yang serupa. Uang bukan musuhmu, tapi ia juga bukan penyelamatmu. Ia adalah respon. Respon dari energi yang kamu pancarkan setiap saat, melalui pikiran yang kau ulangi, perasaan yang kau pelihara, dan citra diri yang diam-diam kamu pegang sebagai kebenaran. Siapa kamu adalah medan uangmu. Karena itu langkah pertama dalam membuka aliran rezeki, bukan mempercepat kerja, bukan memperbanyak strategi, tapi memperdalam kesadaranmu terhadap dirimu sendiri. Maka jika uang adalah energi, dan energi itu merespons getaran kesadaran kita, pertanyaan berikutnya adalah, mengapa justru saat kita mati-matian mengejarnya, uang terasa semakin jauh? Apakah semesta sedang bermain-main? Atau justru ada pelajaran tersembunyi yang selama ini luput kita sadari? Coba ingat kembali satu momen dalam hidupmu saat kamu sangat butuh uang, mungkin untuk membayar sesuatu yang penting, dan kamu terus berpikir tentangnya, mengkhawatirkannya, mencemaskannya siang malam. Tapi justru uang tak kunjung datang, bahkan rasanya semakin menjauh. Ini bukan kebetulan, ini adalah hukum frekuensi. Dalam sains, kita tahu bahwa medan elektromagnetik tubuh manusia tercipta dari kombinasi pikiran dan emosi. Saat kamu merasa takut, kekurangan, atau cemas, tubuhmu memancarkan gelombang frekuensi rendah. Dan karena semesta bekerja seperti cermin, ia memantulkan kembali frekuensi itu dalam bentuk realitas, yaitu situasi kekurangan, penolakan, dan tekanan finansial. Deepak Chopra dalam The Seven Spiritual Laws of Success menulis,
Keinginan yang dilekatkan dengan keterikatan akan hasil justru menjauhkanmu dari hasil itu sendiri. Ini bukan berarti kita tidak boleh punya keinginan, tapi ketika keinginan berubah menjadi ketergantungan, energi kita berubah dari mencipta menjadi mengemis. Dan energi pengemis tidak menarik kelimpahan. Ia hanya menarik lebih banyak kekurangan. Sama seperti mencintai seseorang terlalu melekat, bisa membuat orang itu justru menjauh. Begitu juga dengan uang. Ia datang kepada mereka yang tenang, siap, dan selaras. Bukan kepada mereka yang panik dan memaksa. Maka kuncinya adalah menanam niat lalu melepaskannya. Bertindak dengan sadar tapi tidak terikat. Mengizinkan uang datang, bukan memaksanya hadir. Tapi mungkin kamu bertanya, kalau tidak boleh mengejar, tidak boleh panik, maka apa yang bisa kulakukan untuk mempercepat datangnya rezeki? Disinilah kita masuk ke lapisan berikutnya dari kuantum rezeki, yaitu pola bawah sadar tentang uang. Keyakinan tak terlihat yang selama ini diam-diam menghalangi arus kelimpahanmu. Mari kita lihat lebih dalam. Jika kita tidak bisa mengejar uang dengan panik, lalu bagaimana cara membuatnya datang dengan tenang namun pasti? Jawabannya tidak terletak pada apa yang kamu lakukan, tapi pada apa yang diam-diam kamu percayai. Karena banyak dari kita tanpa sadar justru menolak uang, dan kita tidak sadar sedang melakukannya. Setiap manusia tumbuh dengan cerita, dan banyak dari cerita itu tersimpan dalam ruang bawah sadar, bukan di pikiran logis kita. Coba kamu tanyakan dengan jujur pada dirimu. Apa yang pertama kali kamu dengar tentang uang ketika kamu kecil? Apa yang orang tuamu katakan saat bicara soal uang? Apakah uang dianggap suci atau sumber masalah? Apakah orang kaya dihormati atau dicurigai? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu membentuk pola keyakinan bawah sadar yang terus berjalan hingga hari ini. Dan dalam banyak kasus, keyakinan itulah yang menjadi penghalang utama aliran rezeki. Menurut Bruce Lipton, dalam bukunya The Biology of Belief, 95% hidup kita dijalankan oleh program bawah sadar. Artinya, meski kamu berkata secara sadar, "Saya mau kaya," tapi jika ada bagian dalam dirimu yang percaya, uang itu kotor, orang kaya itu jahat, saya tidak pantas kaya, maka semesta akan menjawab keyakinan yang paling dominan, bukan permintaan yang paling keras. Maka tugas kita adalah menyadari dan menyembuhkan keyakinan bawah sadar itu, bukan dengan membencinya, tapi dengan memeluknya dan melepaskannya. Inilah kerja spiritual sejati, mengubah diri dari dalam, bukan sekadar mengubah dunia luar. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menyembuhkan luka bawah sadar tentang uang? Apa yang bisa kita lakukan untuk menghapus program lama dan menggantinya dengan energi baru yang lebih selaras dengan kelimpahan? Mari kita masuk ke teknik pertamanya, kesadaran, syukur, dan dekode energi uang. Setelah kita menyadari bahwa banyak keyakinan tentang uang dibentuk oleh bawah sadar, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita menyembuhkannya? Bagaimana kita menciptakan medan energi baru yang bukan berisi ketakutan dan penolakan, melainkan penerimaan, kelimpahan, dan syukur? Disinilah kekuatan kesadaran hadir sepenuhnya. Karena hanya dalam kesadaran yang utuh, kamu bisa melihat pola lamamu tanpa menghakimi. Hanya ketika kamu sadar bahwa kamu punya luka, kamu bisa mulai menyembuhkannya. Dalam meditasi kuno kita diajarkan, apa yang disadari tidak lagi mengendalikanmu. Maka langkah pertama dalam menyembuhkan hubunganmu dengan uang adalah mengamati bagaimana kamu merasa saat bicara tentang uang. Apakah kamu merasa sempit di dada, takut membuka rekening, malu menerima, atau gelisah saat melihat orang lain kaya? Semua itu adalah jejak frekuensi lama, dan mereka hanya bisa dilepaskan dengan kesadaran.
lalu dibasuh dengan energi syukur. Mengapa syukur? Karena dalam skala kesadaran menurut Dr. David R. Hawkins, syukur bergetar pada level yang sangat tinggi, lebih tinggi dari harapan atau bahkan logika. Syukur adalah pengakuan bahwa aku sudah cukup, dan karena itu, aku siap menerima lebih. Setiap kali kamu bersyukur, kamu sedang menyatakan kepada semesta, aku selaras dengan limpahan. Dan karena semesta adalah cermin kesadaran, maka ia pun merespon dengan membuka pintu-pintu yang sebelumnya tertutup. Latihan sederhana namun sakral. Setiap pagi sebelum kamu menyentuh ponselmu, letakkan tangan di dada dan ucapkan, terima kasih untuk uang yang telah datang, terima kasih untuk uang yang sedang datang, dan terima kasih untuk uang yang akan datang. Aku terbuka, aku cukup, aku pantas. Ulangi kalimat itu dengan perasaan tenang, bukan berharap, tapi yakin, karena kamu bukan sedang memohon, kamu sedang menyatakan kebenaran baru dalam dirimu. Tapi tentu, kesadaran dan syukur hanyalah satu sisi dari koin. Sisi lainnya adalah energi tubuh dan medan elektromagnetikmu. Karena pikiran adalah getaran, tapi tubuh adalah antena tempat getaran itu dipancarkan. Maka sekarang, mari kita masuk ke dimensi tubuh dan bagaimana energi cakra dasar dan saraf tubuhmu mempengaruhi aliran uang dalam hidupmu. Jika pikiran adalah medan getar, maka tubuhmu adalah antena utama. Ia tidak hanya memancarkan, tapi juga menyimpan memori, trauma, ketakutan, bahkan keyakinan soal uang. Tak hanya hidup di pikiran, tapi juga tersimpan dalam tubuhmu. Dan disinilah letak misteri yang sering diabaikan, bahwa tubuhmu bisa memblokir atau membuka aliran rezekimu. Kita mulai dari pusatnya, cakra dasar, atau dikenal sebagai Muladhara. Ini adalah pusat energi paling bawah dalam sistem tubuh halus yang berada di sekitar tulang ekor. Cakra ini berhubungan langsung dengan rasa aman, kelangsungan hidup, dan tentu saja hubunganmu dengan uang. Saat cakra ini tertutup atau lemah, kamu merasa takut, cemas, ragu untuk bertindak. Tapi saat ia terbuka dan seimbang, kamu merasa kuat, membumi, dan yakin mengambil langkah finansial yang berani. Sains modern juga mendukung ini. Sistem saraf otonom, khususnya saraf vagus, mengatur respons tubuh terhadap rasa aman atau ancaman. Ketika kamu hidup dalam stres finansial kronis, tubuhmu terus-menerus dalam mode fight or flight. Akibatnya, kamu tak bisa masuk ke mode receiving karena tubuh hanya fokus bertahan, bukan menerima. Maka sebelum uang bisa masuk, tubuhmu harus merasa aman dulu. Karena rezeki hanya datang ke sistem yang stabil, tidak ke tubuh yang terus gemetar dalam rasa takut. Latihan sederhana untuk mengaktifkan magnetisme tubuhmu. Duduk tegak, rasakan dasar tubuhmu menyentuh bumi, tarik napas dalam-dalam, dan hembuskan perlahan, fokuskan perhatian ke titik bawah tulang belakang. Bayangkan cahaya merah menyala lembut di sana. Ucapkan dalam hati, aku aman, aku layak menerima, aku sepenuhnya mendukung hidupku sendiri. Lakukan ini setiap pagi sebelum beraktivitas. Ini bukan sekadar relaksasi, tapi cara menyetel ulang sistem saraf dan medan energimu untuk kelimpahan. Tapi energi rezeki bukan hanya tentang tubuh dan pikiran. Ia juga melibatkan hubungan kita dengan tindakan. Apakah kita bertindak dari rasa takut atau dari keyakinan dan intuisi? Di segmen selanjutnya, kita akan masuk ke lapisan berikutnya. Bagaimana bertindak dengan selaras, bukan tergesa? Karena kelimpahan sejati tidak datang dari kerja keras semata, tapi dari tindakan yang lahir dari kesadaran tertinggi. Tubuh yang aman adalah wadah bagi rezeki untuk turun. Tapi wadah itu perlu diisi, bukan dengan kerja yang membabi buta, tapi dengan tindakan yang selaras. Karena bukan hanya apa yang kita lakukan, tapi dari mana energi tindakan itu berasal.
yang menentukan hasilnya. Hari ini kita hidup di zaman yang mengagungkan hasil. Semakin sibuk, semakin dianggap sukses. Padahal banyak orang bekerja keras dari pagi hingga malam, tapi tetap merasa kekurangan. Kenapa? Karena tindakan yang dilahirkan dari ketakutan dan keterdesakan hanya memperkuat medan energi kekurangan itu sendiri. Coba dengar baik-baik, ada dua jenis tindakan. Tindakan dari kesadaran penuh dan keyakinan, atau tindakan dari ketakutan dan kebutuhan mendesak. Yang pertama, tenang, presisi, terinspirasi. Yang kedua, terburu-buru, reaktif, penuh tekanan. Satu menyatakan, aku tahu semesta mendukungku. Yang lain berteriak, kalau aku nggak kerja terus, aku akan kekurangan. Tapi dalam hukum resonansi, semesta menjawab getaran bukan suara. Neville Goddard pernah mengatakan, you do not attract what you want, you attract what you are. Maka bukan seberapa keras kamu bekerja, tapi siapa kamu saat kamu bekerja. Apakah kamu sedang bekerja sebagai orang yang penuh kelimpahan, atau sebagai orang yang sedang kabur dari ketakutan tidak punya cukup? Tindakan selaras datang dari intuisi, seringkali sederhana tapi membawa hasil yang luar biasa. Sedangkan tindakan panik terasa sibuk, tapi seperti berputar di tempat yang sama. Maka saat kamu mau bertindak, tanyakan ini pada dirimu. Energi apa yang sedang menggerakkan aku sekarang? Jika jawabannya adalah takut, panik, marah, atau frustrasi, berhentilah sejenak. Kembali ke napas, kembali ke niat, baru melangkah. Kita sudah bicara tentang pikiran, tubuh, dan tindakan. Tapi ada satu elemen yang tak kalah penting, relasi kita dengan penerimaan. Banyak orang lebih nyaman memberi, tapi merasa canggung, bersalah, atau bahkan takut saat menerima. Padahal, penerimaan adalah bagian dari aliran energi rezeki. Di bagian selanjutnya kita akan bahas, apakah kamu benar-benar siap menerima? Dan bagaimana membuka energi feminin dalam dirimu, energi yang menerima tanpa rasa bersalah. Banyak orang rajin bekerja, berpikir, berdoa, bahkan sudah mencoba berbagai teknik manifestasi, tapi tetap merasa rezeki seperti belum masuk juga. Bisa jadi, bukan karena kamu belum cukup berusaha, tapi karena kamu belum benar-benar siap menerima. Dalam ajaran energi kuno dikenal dua kutub. Energi maskulin, memberi, mendorong, bergerak. Energi feminin, menerima, mengalir, membuka. Kita hidup di dunia yang cenderung memuja energi maskulin, kerja keras, ambisi, kontrol, tapi dalam urusan rezeki, energi femininlah yang membuka gerbang penerimaan. Mari kita jujur sebentar. Seberapa sering kamu merasa sungkan saat diberi? Seberapa sering kamu menolak pujian atau merasa nggak enak kalau dibantu? Itu semua tanda bahwa medan penerimaanmu belum terbuka penuh. Kalau kamu belum bisa menerima hal kecil tanpa rasa bersalah, bagaimana kamu bisa menerima kelimpahan besar? Energi feminin bukan soal gender, tapi tentang sikap batin. Membuka tangan, merasa layak tanpa harus membuktikan, mengizinkan semesta memberi, tanpa intervensi, tanpa desakan. Penerimaan sejati bukan pasif, tapi diam yang penuh kuasa. Diam yang berkata, aku terbuka dan aku percaya. Latihan yang bisa kamu praktikkan untuk membuka medan penerimaanmu. Duduk hening, letakkan tangan terbuka di atas paha, rasakan udara masuk, dan ucapkan dalam hati, aku pantas menerima rezeki dalam segala bentuk. Aku membuka ruang dalam diriku untuk segala kebaikan datang. Bayangkan cahaya keemasan turun dari atas kepalamu, mengisi tubuhmu dari ubun-ubun hingga telapak kaki. Biarkan tubuhmu merasakan bahwa kamu layak tanpa syarat. Karena yang kamu terima selalu setara dengan yang kamu izinkan. Tapi menerima bukan akhir dari perjalanan.
Karena rezeki sejati bukan hanya tentang apa yang masuk, tapi juga apa yang kamu alirkan kembali. Berikutnya, kita akan masuk ke hukum spiritual yang sangat kuat. Memberi adalah bentuk tertinggi dari kelimpahan. Tapi, bukan asal memberi, karena memberi pun punya frekuensi. Ada yang memberi dari cinta, ada pula yang memberi dari rasa takut kehilangan. Saat kamu sudah mampu menerima, tahap selanjutnya adalah mengalirkan kembali. Karena rezeki bukan sesuatu yang kamu miliki, tapi sesuatu yang mengalir melaluimu. Dan hanya aliran yang terus bergerak, yang tidak membusuk, tidak mengendap. Banyak orang memberi, tapi tidak semua memberi dari frekuensi yang sama. Ada yang memberi karena takut kehilangan. Ada yang memberi karena ingin dipandang baik. Tapi, ada pula yang memberi karena benar-benar merasa sudah cukup. Disinilah letak kekuatan spiritual dari memberi. Memberi bukan untuk mendapatkan, tapi karena kamu tahu kamu sudah punya segalanya. Dalam ajaran Sufi, Rumi pernah berkata, "It's not about what you give away, but what you set free from within." Jadi memberi bukan sekadar uang, barang, atau bantuan, tapi juga memberi perhatian, memberi kehadiran, memberi dukungan yang tulus, bahkan memberi maaf. Tapi jangan salah, memberi dalam konteks finansial pun penting, karena uang adalah energi yang mengalir. Kalau kamu menahannya karena takut habis, maka kamu sedang memperkuat medan kekurangan. Tapi kalau kamu bisa memberi, meski hanya sedikit, dengan rasa syukur kamu sedang memperluas medan kelimpahanmu. Latihan energi memberi. Tiap minggu sisihkan sedikit untuk diberikan dengan niat murni. Enggak harus uang, bisa tenaga, makanan, bahkan senyuman, tapi lakukan dengan satu niat. Aku memberi karena aku tahu sumberku tak pernah habis. Perlahan, kamu akan merasakan sesuatu berubah, bukan hanya di luar, tapi juga di dalam. Kamu menjadi sungai, bukan kolam. Dan sungai tak pernah takut kehabisan air. Kita telah menjelajahi banyak lapisan, dari pikiran, tubuh, tindakan, penerimaan hingga memberi. Tapi kini tiba waktunya kita merenung dan menyatukan semua menjadi frekuensi utuh kelimpahan. Di segmen akhir, kita akan masuk ke inti dari semua ini. Kelimpahan adalah kondisi batin, bukan hasil luar. Dan saat kamu bisa menjadi kelimpahan itu sendiri, maka realitasmu tak punya pilihan lain selain mencerminkannya kembali. Kamu telah membuka kesadaran tubuh dan hati. Kamu telah belajar menerima dan memberi. Tapi semua itu hanya alat. Tujuannya adalah menyadari siapa dirimu yang sejati. Di balik semua usaha, doa, visualisasi, dan tindakan, tersimpan satu kebenaran. Kelimpahan bukan sesuatu yang kamu cari. Ia adalah frekuensi yang kamu pancarkan. Saat kamu berhenti mengejar dan mulai menjadi, saat itulah realitas mulai tunduk pada getaranmu. Banyak orang mencoba menarik uang, tapi tidak pernah merasa benar-benar cukup. Karena jauh di dalam, mereka masih percaya, aku kurang. Tapi ketika kamu mengubah pusat identitasmu, dari aku butuh menjadi aku sudah cukup, aku adalah kelimpahan itu sendiri, maka seluruh lapisan semesta mulai menyesuaikan diri. Dengarkan ini baik-baik. Uang hanyalah satu bentuk dari kelimpahan, tapi kelimpahan yang sejati adalah ketentraman batin, relasi yang penuh cinta, kesehatan yang stabil, inspirasi yang tak habis, dan kemampuan untuk hadir sepenuhnya di saat ini. Inilah rezeki yang lebih luas dari angka. Di akhir perjalanan ini, mari kembali ke dalam. Tarik napas perlahan dan ucapkan dalam hati, aku adalah pusat dari medan kelimpahan. Aku tidak terpisah dari sumber. Aku tidak butuh izin dari dunia luar untuk merasa cukup. Cukup adalah keadaanku. Memberi adalah alamiku, menerima adalah hakku. Jadikan ini praktik harianmu.
Bukan sekadar berpikir positif, tapi menjadi positif. Bukan sekadar berharap rezeki, tapi menjadi medan yang pantas didatangi rezeki. Maka semesta tidak lagi perlu diberitahu apa yang kamu mau, karena ia sudah merasakan getaranmu. Dan semesta selalu merespons dengan presisi sempurna.